Sangat berbeda ketika saya menjadi KPU, intinya lebih capek ya. Assalamualaikum sahabat Bawaslu, Tabikun. Berjumpa lagi kita di podcast Bawaslu Kabupaten Lampung Barat, Bawaslu Terbuka, Pemilu Terpercaya bersama saya Sinta. Nah, sudah hadir bersama kita di podcast hari ini Bapak Suheri, SIP, anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Kordif Hukum ya Kanjeng? Siap, Kodim Hukum dan Diklat. Oh, Kordif Hukum dan Diklat. Assalamualaikum Kanjeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kanjeng? Alhamdulillah sehat, baik walaupun melelahkan perjalanan dari Bandar Lampung ya. Oh ya, baru sampai ya? Baru sampai Di dari Bandar Lampung ke Liwa. Pengalaman kepemiluan kalau tidak salah dulu pernah menjadi anggota KPU ya? Ya. Di Kabupaten Lampung Utara. Ada nggak atmosfer yang berbeda gitu rasanya di Bawaslu dan di KPU? Ya, saya cerita dikit. Saya 11 tahun 6 bulan menjadi Komisioner Lampung Utara, KPU Kabupaten Lampung Utara dari tahun 2003 sampai dengan 2014 bulan November. Jadi pertama kali dilantik menjadi Komisioner Bawaslu Provinsi tanggal 21 September, belum genap seminggu saya sudah ada perjalanan dinas. Jadi 1 bulan pertama, 2 bulan pertama menjadi Komisioner Bawaslu itu badan saya betul-betul dibuat mobile. Oh, iya. Berbeda ketika waktu menjadi penyelenggara teknis waktu di KPU. Hampir setiap hari ada perjalanan dinas, ada monitoring, ada supervisi, kemudian ada undangan Bawaslu RI yang harus benar-benar mempunyai fisik yang prima. Berbeda waktu menjadi penyelenggara teknis. Jadi atmosfernya sangat mobile. Sangat berbeda ketika saya menjadi KPU. Intinya lebih capek ya. Lebih capek. Lebih capek. Ya, jadi di Bawaslu itu lebih secara fisik ya. Secara fisik. Tapi saya alhamdulillah masuki bulan ketiga dan keempat, saya sudah lebih enjoy. Dan fisik saya maupun mental saya sudah bisa beradaptasi dan sudah bisa mengikuti ritme bagaimana kerja-kerja pengawasan. Gitu. Waktu di KPU dulu ya Kanjeng, itu pernah nggak sih kesel atau gimana gitu ya kan, diawasi terus itu, dibuntuti terus oleh oleh teman-teman Bawaslu. Aduh, gimana sih gitu, perasaannya gimana dulu Kanjeng? Kalau saya dulu kan kebenaran sama kawan-kawan Panwas ya, dulu belum Bawaslu, belum definitif. Saya welcome, enjoy. Bahkan ketika ada proses-proses tahapan-tahapan, itu saya selalu koordinasi sama mereka. Ketika akan verva, kemudian ketika akan melakukan coklit, itu kami welcome, kami buka, kami kasih data kan. Makanya saat ini selalu saya bilang sama kawan-kawan KPU, tolonglah kalau bisa bersahabat. Kita ini satu tubuh loh. Iya, ya kan? Sesama penyelenggara. Sesama penyelenggara. Kita dengan DKPP pun sudah dikatakan tripatrit. Artinya 3 kesatuan penyelenggara pemilu. 1 pelaksana teknis, 2 itu pengawas pemilunya, ketiga itu ya yang ngidangin etik kalau kita ada pelanggaran. Artinya kita satu batang tubuh lah. Nah itu yang selalu saya woro-woro sama kawan-kawan KPU. Jadikan kami ini sahabat, ya kan? Saya kalau mau diajak kuncing-kuncingan sama KPU, saya dulu pun tahu gitu kerja-kerja KPU itu seperti apa kan. Nah makanya ketika saya turun di Bawaslu ini ya tolonglah kita aware lah, welcome lah ya apa yang akan dikerjakan KPU. Tolong bisa diawasi oleh Bawaslu sehingga pelaksanaan tahapan ini bisa sesuai dengan aturan. Gitu. Oke. Nah, sahabat Bawaslu, di jajaran Panwaslu Kecamatan maupun di jajaran Panwaslu Kelurahan Desa nggak perlu kikuk gitu ya untuk mengawasi PPS-nya, untuk mengawasi PPK-nya. Seperti kata Kanjeng tadi,
kita jadikanlah sahabat teman-teman kita di KPU dan teman-teman kita di PPK, PPS dan seterusnya. Siap. Gitu. Kemudian untuk fokus kerja ya Kanjeng, ada nggak sih yang berbeda gitu antara KPU dan Bawaslu mungkin secara teknis kerja begitu? Ya. Yang jelas kalau KPU ini kan mereka eksekusi terhadap kerja-kerja teknis. Nah, sementara kita mengawasi pekerjaan mereka, ya kan? Nah inilah saya melihat kita petugas pengawas ini harus lebih bisa mumpuni ya, lebih bisa mempunyai kompetensi dari mereka yang kita awasi. Oh iya. Nah, artinya masyarakat yang kita awasi, penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, penyelenggara teknis sampai dengan bawahnya, itu pengetahuan mereka, kita harus di atas mereka. Lebih banyak belajar. Lebih banyak belajar. Kita harus tahu PKPU, harus tahu Perbawaslu, ya kan? Kalau mereka nggak perlu tahu Perbawaslu, Ya. nah, cukup PKPU dan Undang-Undang 7. Dijalankan secara teknis sudah. Nah, kalau Perbawaslu itu biasanya dikeluarkan ketika ada PKPU terkait tahapan apa gitu kan, untuk bisa sebagai koridor aturan untuk bisa mengawasi PKPU itu dengan baik dan benar. Mantap. Nah, Kanjeng dulu kan kuliahnya ilmu pemerintahan ya Kanjeng? Ilmu pemerintahan. Memang punya cita-cita jadi politisi. Ya kalau itu kan artinya mungkin ya itu tadi background saya waktu kuliah, saya aktivis kampus. Kebenaran waktu itu saya gubernur BEM, tapi untuk mahasiswa ekstensi. Dulu kan FISIP 98 ada ekstensi. Nah, saya itu gubernur keduanya, ketua Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa Ekstensi. Itu saya pernah menjabat sebagai sekretaris, pernah menjabat sebagai gubernur. Jadi memang basic kita, background kita dulu memang sudah terarah di politik kampus. Ya. Di politik kampus. Dan jujur waktu tahun 2003 ketika ikut seleksi KPU itu begitu dilantik tanggal 20 Juni 2003 itu isinya aktivis kampus semua, rata-rata. Motivasi ya adik-adik semua. Jadi kita berpolitik di kampus, teman-teman berpolitik di kampus itu menjadi pembelajaran ya kan ya. Menjadi dulu kuliahnya di mana? Unila. Di Unila. Ilmu pemerintahan FISIP. Pemerintahan FISIP. Ya. Jadi memang karena ada aktivitas politis di kampus, jadi punya cita-cita lah ya ke. Dari kampus sudah terarahkan ini, sudah digiring kayaknya. Sama senior-senior. Sama senior-senior. Jadilah sampai sekarang pimpinan Bawaslu Provinsi Lampung. Kanjeng kan sekarang ini lagi Perfak dan Coklit. Ya. Perfak dan Coklit itu kan panjang, tahapan yang sangat panjang, kemudian melibatkan banyak orang gitu. Kalau di Bawaslu kan itu orangnya satu yang mengawasi ya, PKD mungkin bantu Panwascam, nanti bantu Bawaslu Kabupaten begitu. Nah, kalau di KPU itu kan ramai, sampai pantarlihnya itu kan ramai sekali. Menurut Kanjeng itu cukup nggak sih pengawasan kita ya, personil kita itu untuk mengawasi KPU yang segitu banyaknya? Betul. Jadi memang SDM lembaga pengawas ini terbatas. Bahkan kita untuk menaikkan jumlah pengawas TPS saja yang kemarin kita mintakan 2, tapi ternyata kayaknya tetap 1. Ya, itu untuk PTPS. Kemudian PKD yang dari dulu memang 1 kan. Ya, kan memang sepertinya untuk mengawasi SDM lembaga penyelenggara teknis dari KPU sampai dengan Pantarlih, kita mungkin kekurangan personil. Makanya selalu saya bilang dengan kawan-kawan Panwascam ketika saya memberikan arahan atau BIMTEK, saya bilang tolong kawan-kawan PKD itu di backup oleh kawan-kawan Panwascam. Bila perlu staf Panwascam turunkan. KPU Kabupaten juga staf Bawaslu Kabupaten juga staf turunkan untuk bisa membackup kerja-kerja pengawasan kawan-kawan kita yang di bawah. Nah, jadi tolong pesan saya yaitu jangan melihat jumlah personil yang kurang lah ya,
tapi kita sudah menandatangani fakta integritas ya untuk bisa memaksimalkan diri dalam kerja-kerja pengawasan. Jangan mengeluh capek kan, banyak yang kita awasi kan, jangan. Nah, maka kami pun bermohon kepada kawan-kawan lembaga penyelenggara teknis untuk kerjasamanya yang baik lah. Ketika akan ada pengawasan, tolong diinformasikan kepada kawan-kawan yang ada di bawah. Jadi tidak ada kerja-kerja tahapan tim pemilu ini yang tidak diawasi oleh Bawaslu sampai dengan tingkatan di bawahnya. Jadi nggak perlu khawatir, teman-teman PKD ini sudah diinstruksikan langsung oleh pimpinan kita di Bawaslu Provinsi Lampung, akan turun tuh bantuan-bantuan dari Bawaslu Kabupaten, dari Panwaslu Kecamatan beserta jajarannya, dan sekarang pun Kanjeng langsung juga turun ke Bawaslu Kabupaten, dan nanti akan bertemu teman-teman di bawah ya yang sedang coklit, sampai nanti bertemu dengan PKD. Teman-teman kita di PKD. Ada laporan-laporan lucu nih Kanjeng ya dari teman-teman di PKD yang mengawasi sejak kemarin. Mereka, nama saya kok jadi tercatut nih, saya yang ngawas kok saya jadi tercatut gitu. Kemarin-kemarin waktu daftar ke PKD belum tercatut, itu gimana Kanjeng? Ya, jadi kalau menurut saya coba dicek kembali. Kalau waktu daftar PKD kok belum tercatut, tiba-tiba sudah daftar PKD tercatut. Itu kan data kan sebenarnya nggak bisa berubah-berubah sebenarnya. Oh, tidak bisa upload ulang? Tidak bisa upload ulang. Bisa upload ulang, ya kan? Dengan data yang berbeda. Ada perbaikan untuk mereka yang dukungannya kemarin kurang. Bisa perbaikan kan? Nah, mungkin tercatut ini terupload lah dengan berganti dengan tadinya tidak dimasukkan menjadi dimasukkan. Ini potensi itu ada, seperti itu ada. Ya silakan saja koordinasi sama KPU ya, minta dihapus, artinya dukungan dia terhadap calon perseorangan itu akan dikurangi. Ya bisa pula sih mereka akan meneruskan proses ini menjadi sebuah temuan. Nah, bisa saja ya kan, silakan saja. Tapi ya inilah himbauan kita juga kemarin sebenarnya pada kawan-kawan yang sebagai bakal calon ya, dengan LO-nya kebenaran saya PIC-nya, itu kan 8 calon yang tidak memenuhi syarat secara administrasi dan harus dilakukan perbaikan kurang dari 3.000 dukungan. Nah kemungkinan pada saat kurang 3.000 ini mereka untuk melengkapi dukungan itu, melengkapi jumlah dukungan minimal, nah tercatutlah kawan-kawan PKD ini. Oh ya. Tidak menutup kemungkinan juga Pantarli. Nah, Pantarli semua bisa tercatat. Bisa tercatat. Itu. Upaya pencegahan apa sih Kanjeng yang sudah pernah kita lakukan ya di Bawaslu Provinsi Lampung untuk mencegah hal-hal seperti ini begitu? Kita kan selalu ada surat edaran ya. Kalau dari Bawaslu RI itu ada surat edaran, kita pasti turunkan dalam bentuk surat edaran juga. Ya woro-woro lah misalnya. Semacam kayak tercatut ini kan, kita boleh pertama kali yang kita ketahui ada informasi tercatut itu di Pringsewu, ya kan, bahkan itu belum dilakukan verifikasi administrasi. Oh belum dilakukan? Belum dilakukan, sudah cek, kan kita bisa cek tuh di NIK, di Silon DPD, langsung keluar apakah nama kita masuk atau tidak. Nah teman-teman sahabat Bawaslu, boleh teman-teman cek di bawah ini ya, Nik kalian semua sahabat Bawaslu apakah tercatut atau tidak, atau memang benar saya mendukung nih calon DPD misal kok nama saya belum diupload. Nah itu juga bisa diklarifikasi ke bakal calon yang mendaftar begitu ya. Untuk pengawasan ini kan butuh banyak orang, harusnya yang seperti Kanjeng bilang tadi PKD kita cuma satu, ngawasin PPS yang banyak, ngawasin Pantarli yang banyak begitu. Perlu nggak sih Kanjeng masyarakat itu ikut turun mengawasi pemilu begitu? Jadi kan tugas-tugas pengawasan ini saya selalu kalau ngobrol sama masyarakat umum, tugas-tugas pengawasan ini sebenarnya bukan tugas Bawaslu saja. Siapapun masyarakat yang peduli dengan pemilu di Indonesia ini berhak mengawasi secara informal. Mata-mata mereka, jari-jari mereka, ya kan? Siap itu, apalagi kita di dunia digitalisasi ini.
siaplah buat kita kan nanti akan buat yang namanya center ya untuk laporan. Nah, itu siap kita publish bahwa setiap masyarakat yang menemukan pelanggaran, baik itu dia sifatnya administrasi ataupun pidana pemilu, silakan lapor ke Bawaslu atau Panwascam terdekat. Nah, jadi harapan kami kepada masyarakat, kita semua bisa memaksimalkan diri, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, tolong sama-sama kita awasi seluruh tahapan pemilu yang saat ini sudah betul-betul dalam tahapan running untuk kita semua. Ini nggak bisa lagi kita mengandalkan Bawaslu dengan SDM yang terbatas. Ya, masyarakat semua sebaiknya yang peduli dengan demokrasi di Indonesia, khususnya di Lampung, yang peduli dengan pemilu, yang ingin mendapatkan hasil pemilu yang kredibel, ya kan, yang sesuai dengan harapan masyarakat, silakan memaksimalkan diri melakukan tugas-tugas pengawasan secara informal. Kalau secara formal ya tugas kita sebagai Badan Pengawas Pemilu. Jadi gitu. Bawaslu sudah banyak menggandeng masyarakat. Kemarin sudah diluncurkan juga itu ya Kanjeng ya, jarimu mengawasi pemilu. Jadi teman-teman sahabat Bawaslu yang mungkin kemarin daftar dan menjadi Panwascam belum keterima mungkin ya, yang mereka mendaftar ke PKD belum masuk juga. Nah, teman-teman sambil menunggu nih PTPS PTPS yang masih lama, nah ini bisa menjadi mitra Bawaslu. Nah, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat juga ini sudah membuka ruang, ini Kanjeng sudah membuka ruang untuk mitra Bawaslu. Jadi teman-teman yang belum mempunyai lembaga hukum menjadi pemantau pemilu sudah bisa mendaftarkan dirinya atau kelompoknya menjadi mitra Bawaslu Kabupaten Lampung Barat. Ini inovatif ini, Lampung Barat bisa dicontoh ini. Terima kasih Kanjeng. Ya, ini arahan dari, mungkin karena kita juga di Lampung Barat stafnya sedikit Kanjeng. Stafnya sedikit, kemudian daerahnya luas ya, Panwascam kita juga sedikit-sedikit, jadi dirasa sangat perlu begitu menggandeng mitra yang sudah MOU ini tadi gitu. Mungkin closing statement Kanjeng kalau berkenan untuk teman-teman kita yang menonton, mungkin Panwaslu Kecamatan juga, monggo Kanjeng. Siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suheri, Sarjana Ilmu Pemerintahan, Komisioner Bawaslu Provinsi Lampung, meminta kepada masyarakat luas, khususnya yang berada di Lampung Barat, untuk bisa menjadi mitra kami selaku pelaku pengawasan yang resmi dari pemerintah untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu yang ada di Lampung Barat ini. Kemudian untuk kawan-kawan pengawas dari Panwascam sampai dengan PKD, tetap semangat, jaga integritas, jaga kesehatan, tugas kita masih panjang. Mohon untuk bisa selalu bersinergi dengan lembaga pengawas pemilu di satu tingkatan di atasnya. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Jaga marwah lembaga Bawaslu, jaga marwah lembaga pengawasan ini. Insya Allah kita bisa memaksimalkan diri berkarir di dunia penyelenggara pemilu ketika kita bisa menjaga integritas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanjeng atas kesediaannya berkunjung ke Lampung Barat yang jauh di ujung ini. Semoga menjadi motivasi juga bagi kami untuk terus bersemangat, tidak menjadikan jarak sebagai alasan ya untuk turun mengawasi pemilu. Terima kasih Kanjeng. Demikian sahabat Bawaslu, podcast Bawaslu Kabupaten Lampung Barat, Bawaslu terbuka, pemilu terpercaya. Sampai jumpa lagi di podcast Bawaslu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.